Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Andika, NIM 19005092. Kali ini saya akan menampilkan hasil presentasi saya tentang proposal penelitian. Baiklah, judul proposal saya yaitu pengaruh penggunaan media sosial terhadap efektivitas perencanaan program diklat baru makanan dan minuman pada masa new normal di Balai Diklat Industri Padang. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian saya yaitu pada era evolusi industri 4.0 ini, berbagai sistem telah dikembangkan dalam upaya mengoptimalkan sumber daya manusia dengan sumber daya alam agar seimbang. Peran media sosial sebagai alat penyampaian dan penerimaan informasi di seluruh kalangan masyarakat, baik yang bekerja di lembaga maupun institusi kecil ataupun institusi besar. Pemakaian media sosial ini membawa perubahan pola hidup masyarakat pada saat pandemi COVID-19 yang berlangsung saat ini. Akibat dari pandemi yang berpanjang ini, sejumlah kegiatan tentu saja menjadi terhambat dan pengurang tenaga kerja mencapai 50% dari biasanya. Observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti selama pelaksanaan menemukan bahwa selama kegiatan pasca diklat dan disambung dengan perencanaan diklat selanjutnya yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2022, nantinya sangat terhambat dengan adanya peralihan kebiasaan baru. Media sosial berperan dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi yang bersangkutan dalam menjalin kerjasama antara peserta dan lembaga yang akan ikut serta dalam kegiatan diklat baru. Makanan dan minuman yang akan menjadi inovasi baru dalam pelaksanaan diklat di Balai Diklat Industri Padang. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui pengaruh media sosial selama masa perencanaan diklat baru yang akan dilaksanakan nantinya dengan judul pengaruh penggunaan media sosial terhadap efektivitas perencanaan program diklat baru makanan dan minuman pada masa new normal di Balai Diklat Industri Padang. Selanjutnya, identifikasi masalah. Terbatasnya kegiatan bersosialisasi secara langsung selama pandemi COVID-19. Terbatasnya tenaga kerja dalam ruang gerak dalam mencari informasi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan diklat baru. Terbatasnya waktu dalam memberikan dan melakukan kegiatan dalam menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait selama masa new normal. Terbatasnya sosialisasi secara langsung dalam memberdayakan lembaga dan masyarakat untuk mengikuti diklat. Selanjutnya, pembatasan masalah. Terbatasnya kegiatan dalam perencanaan baik dari tenaga kerja dan ruang gerak dalam menyampaikan informasi mengenai pendidikan dan pelatihan baru yang akan dijalankan nantinya disebabkan adanya pola hidup baru yang kita sebut sebagai new normal. Dengan demikian, perlu mengetahui peran media sosial dalam efektivitas perencanaan program diklat baru, makanan dan minuman selama masa new normal. Selanjutnya, rumusan masalah. Peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai besar pengaruh penggunaan media sosial dalam efektivitas perencanaan diklat baru, makanan dan minuman pada masa new normal di Balai Diklat Industri Padang. Tujuan penelitian memperhatikan rumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran empirik mengenai pengaruh media sosial terhadap efektivitas perencanaan program diklat baru, makanan dan minuman pada masa new normal di Balai Diklat Industri Padang. Dan secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh media sosial terhadap efektivitas perencanaan program diklat baru makanan dan minuman pada masa new normal di Balai Diklat Industri Padang. Manfaat penelitian. Penelitian diharapkan akan memberikan manfaat kepada semua pihak, yaitu secara teoritis peneliti ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu khususnya dalam cakupan pendidikan luar sekolah pada perencanaan diklat. Secara praktis, bagi penyelenggaraan agar dapat dijadikan wadah dalam meningkatkan kemampuan dalam penggunaan media sosial di bidang pendidikan dan pelatihan. Bagi warga belajar agar mampu memahami dan mampu mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan
dan mampu mengembangkan keterampilan dalam mengelola sumber daya yang ada. Bab 2. Landasan teori. Kajian teori yaitu media sosial, efektivitas perencanaan program diklat makanan dan minuman, new normal. Penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faisal Bahri dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Pengaruh dan Efektivitas Media Sosial sebagai Saluran Edukasi COVID-19 di Desa Bojong menyatakan bahwa terjadi perubahan perilaku sebagai respon baik terhadap media edukasi yang telah diberikan dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Titik Ramayani dan kawan-kawan tahun 2020. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir berfungsi sebagai langkah terhadap pengaruh media sosial terhadap efektivitas perencanaan program diklat baru makanan dan minuman pada masa neonormal di Balai Diklat Industri Padang. Hipotesis penelitian. H0 sama dengan penggunaan media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas perencanaan program diklat baru makanan minuman pada masa neonormal di Balai Diklat Industri Padang. Sama dengan penggunaan media sosial berpengaruh signifikan terhadap efektivitas perencanaan program diklat baru makanan dan minuman pada masa new normal di Balai Diklat Industri Padang. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Alat penggunaan data atau alat pengumpulan data. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu setengah dari jumlah tenaga kerja di Balai Diklat Industri Padang. Sampel. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik cluster random atau sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dalam kelompok kecil serta kriteria tertentu. Instrumen dan pengembangan. Satu, observasi, yaitu meninjau, memperhatikan dan mengamati kenyataan yang ada pada lapangan. 2. Angket, yaitu alat pengumpulan informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis yang untuk menjawab secara tertulis oleh responden, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi yang sudah dicatat dan dipublikasi dalam beberapa dokumen yang ada. Teknik analisis data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa langkah, yaitu pertama, penelitian melakukan survei penggunaan media sosial yang digunakan setiap harinya dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Industri Padang. Kedua, peneliti melakukan penyebaran angket mengenai pengaruh media sosial selama perencanaan program baru diklat makanan minuman sebelum penerapan new normal dan sebagai penerapan new normal di Balai Diklat Industri Padang. Ketiga, peneliti mengumpulkan hasil data dari angket yang telah diperoleh. Sekian hasil presentasi proposal saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.